Ambil, Miss. Bayar ya, Miss. Hai, pagi. Pagi. Kita pakai roti ini dari roti terus kayak jadi sekarang kayak di endorse gitu. Gue udah nggak tahu lagi. Hai, pagi. Pagi, bro. Hai, Marvel. Hai, Cheryl. Selamat pagi. Selamat pagi dunia. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, Bapa yang mengasihi kami, bahkan lebih dari apa yang kami sadari dan rasakan. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Dan ajar kami terus untuk menjalani kehidupan kami dengan bertanggung jawab, mempergunakan segala yang Tuhan berikan dan titipkan bagi kami dengan bijaksana, tidak dengan sembrono, semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Dan pagi ini kembali kami mau mendengar dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Mu yang sebentar kami dengar. Dan tolong kami juga agar kami tidak sekedar mengerti, tapi juga melakukannya dengan setia dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, handphonenya ditaruh dulu ya. Dimatiin dulu. Mister bacakan bagi kita renungan pagi ini. Mister ambil dari Yeremia, Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Begini firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Teman-teman, tentu kata kutuk sering atau setidaknya pernah kita dengar ya. Namun barangkali dalam pemahaman kebanyakan orang termasuk kita, barangkali kalau kutuk itu ya seperti dongeng-dongeng yang pernah kita dengar. Aku kutuk engkau jadi kodok misalnya. Aku kutuk menjadi monyet, aku kutuk jadi batu gitu ya. Kutuk dalam Alkitab tidak seperti itu dongeng itu. Kutuk dalam Alkitab berarti hukuman. Orang yang terkutuk adalah orang yang dihukum. Firman Tuhan pagi ini datang kepada kita, Ricci. Firman Tuhan bagi kita, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, itu terkutuk di mata Tuhan. Terkutuk maksudnya
orang-orang itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan murka Allah. Kenapa? Kok Tuhan sepertinya sentimen ya? Karena begini, Tuhan tidak mau satu orang pun binasa sebenarnya ya. Tapi kalau manusia tidak mau mengikuti tuntunan Tuhan, dia maunya sendiri, tentu orang itu tidak akan bisa hidup benar. Dan orang-orang yang semacam itu pastilah melakukan apa yang namanya dosa. Orang-orang yang tidak mau mengikuti tuntunan Tuhan pasti bertindak sesuka hatinya, bertindak menurut pikirannya sendiri yang belum tentu benar. Kecenderungannya atau kemungkinan terbesarnya salah. Bahkan bisa dipastikan orang kalau hidupnya mengikuti pikiran sendiri, mengikuti keinginan sendiri, pasti salah. Nah, orang-orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi bukan tanpa sebab kalau akhirnya ada orang yang dihukum Tuhan. Orang yang dihukum Tuhan pastilah orang-orang yang tidak mau mengikuti kehendak Tuhan atau tuntunan Tuhan. Jadi yang Tuhan mau sampaikan pagi ini kepada kita adalah jangan sampai kita ini dihukum Tuhan. Supaya tidak dihukum Tuhan, ayo kita jangan mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekayaan, mengandalkan pengalaman, pengetahuan, mengandalkan teknologi, mengandalkan harta yang banyak. Kenapa? Seperti renungan kita tempo hari, karena semua yang fana itu menipu, guys. Semua yang fana itu menipu. Seolah-olah kalau kita kaya, maka kita akan lebih bahagia. Seolah-olah kalau kita kaya, maka hidup kita terjamin. Tidak. Seolah-olah kalau kita memiliki kekuasaan, maka kita akan aman-aman saja hidupnya. Kita punya bodyguard, maka kita nggak mungkin kena celaka. Nobody knows. Soal kecelakaan itu bisa menimpa siapa saja. Mungkin langit tidak runtuh, mungkin gedung tidak menimpa kita, mungkin pohon tumbang tidak menimpa kita. Tapi yang namanya penyakit, kesulitan itu bisa menimpa siapapun. Dan pertolongan sejatinya dari Tuhan. Hari ini teman-teman, jangan sampai kita menjadi orang yang terkutuk dalam arti mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ya, Brian, jangan sampai kita menjadi orang yang terkutuk karena mengandalkan manusia. Saya tutup dengan apa yang biasa Mister sampaikan di kelas CB. Firman Tuhan jauh sebelum Yeremia, Tuhan sudah berkata kepada bangsa Israel. Dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Teman-teman, kemarin Mister sampaikan, kita mungkin merasa bukan seorang penyembah berhala, tapi perhatikan, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita mengandalkan manusia, mengandalkan papa kita yang kaya, mengandalkan om kita yang mungkin adalah pejabat, mengandalkan kolega atau mungkin jejaring kita yang bisa support kita, kalau kita mengandalkan mereka semua, itu adalah berhala. Ya, itu berhala. Apa itu berhala? Segala sesuatu yang kita posisikan atau kita tempatkan melebihi Tuhan, itu adalah berhala. Ya. Kalau kita akhirnya berharap kepada sesuatu itu atau segala sesuatu itu dan akhirnya mengesampingkan Tuhan, itu adalah berhala. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, pengetahuan kita, keterampilan kita, kekayaan kita, maka itu adalah berhala. Firman Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mari kita memiliki pemahaman yang benar, ya. Jangan merasa karena kita sudah beragama tertentu akhirnya kita sudah mengandalkan Tuhan. Coba kita koreksi diri kita. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, teman-teman, coba kita berefleksi sejenak. Apakah kita selama ini pernah atau jangan-jangan sampai hari ini ada yang mengandalkan keluarganya, mengandalkan kekayaan, mengandalkan pengalaman, mengandalkan pengetahuan. Tuhan bilang, teman-teman, orang-orang yang mengandalkan pengetahuannya, mengandalkan dirinya, mengandalkan manusia, mengandalkan segala sesuatu di luar Tuhan, orang itu adalah orang yang terkutuk. Jangan sampai kita
akhirnya melepaskan diri dari Tuhan, merasa Tuhan nggak perlu, Tuhan nggak penting. Tuhan, siapa itu Tuhan? Tuhan itu nggak real, nggak kelihatan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Sebab bukan Tuhan tidak pernah menunjukkan diri, Tuhan pernah datang ke dunia. Dia menjadi manusia, dia menyatakan dirinya supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan selamat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang datang kepada kami pagi ini. Kami diingatkan agar kami tidak mengandalkan manusia, mengandalkan orang tua, mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan apapun yang ada pada kami. Kami mau terus mengandalkan Tuhan dengan cara hidup benar, hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekalipun mungkin beresiko bagi kami, tapi biar kami memiliki iman yang teguh seperti hamba-hambamu Sadrak, Mesah, dan Abednego. Dengan yakin sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, mereka akan tetap percaya kepada Tuhan dan tidak berpindah hati kepada patung-patung yang dibuat oleh manusia. Biar kami juga memiliki iman yang sama. Sekalipun tampaknya tidak ada pertolongan bagi kami akan tetap percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kami, tidak mengandalkan manusia. Berkat Tuhan bagi kami semuanya, di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai anak-anak-Mu ini tanpa terkecuali. Semangat yang baru, kekuatan yang baru, damai sejahtera, sukacita, keberanian, daya juang, ketangguhan Tuhan tambahkan bagi mereka. Sehingga apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka alami sepanjang hari ini, sepanjang hidupnya, mereka tetap teguh, tetap kuat dalam nama Yesus. Sama berdoa. Amin. Amin. Sampai di sini renungan pagi ini, teman-teman. Saya harap renungan pagi tidak menjadi rutinitas belaka bagi kita. Duduk, kemudian Mr. Ginting ngoceh-ngoceh, ya. Kemudian nothing happen. Saya harap, besar harapan saya tentu tidak memaksa ya, karena kembali ke kalian masing-masing. Besar harapan saya, firman Tuhan yang kita dengar itu masuk ke jiwa kita dan akhirnya mengubah hidup kita. Tuhan berkati, selamat belajar semuanya. God bless you too. Selamat belajar.